Maria Magdalena Tuuk, SPDK. Saya peserta PPG IAKN Ambon dengan nomor peserta 407179001 dengan nomor NIM PPG 1522050104262. Saya bertugas di SD Negeri Tondegesan, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Inilah perkenalan saya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Semuanya berdiri. Siap, beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja sebaiknya kita akan awali pembelajaran hari ini dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh Clarina Lonto. Mari Clarina. Sebelum kita berdoa, saya bangkit. Kita akan berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita berdiri bersama-sama. Berikan doa kepada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah Yang Mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan kami sehingga boleh sampai di gedung surga ini dengan terbaik. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar, berkati pelajaran itu agar bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Berkati juga Ibu Guru Sofia yang akan mengajari kami, berikan dia kesehatan, kekuatan, dan konsentrasi agar bisa mengajari kami dengan begitu baik. Hanya Dia yang maju di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Clarina yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mengamalkan jiwa patriotisme sebagai berbangsa dan bertanah air. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap sempurna, kita nyanyikan bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Sekarang Ibu Guru akan mengambil daftar kehadiran kita hari ini. Ritani Pakai, Karina Loto Hadir. Kristalia Runtuaro, Hadir. Daryl Loto, Hadir. Joshua Loto, Luisa Nayon, Hadir. Naila Nayon, Hadir. Rifaili Rambut, Hadir. Raymond Lekitonu, Hadir. Fidan Joel Nayon, Hadir. William Honi. Hadir. Hadir semua ya. Ya, Ibu Guru mau bertanya. Materi pada minggu yang lalu, ada yang masih ingat? Ada. Kira-kira apa? Allah memeliharaku dan semua orang. Oke, mantap. Ternyata adik-adik masih mengingat materi pada minggu yang lalu yang telah Ibu Guru berikan. Tetap semangat, masih tetap semangat? Masih. Nah, Ibu Guru mau lihat kalau masih semangat. Semua berdiri. Kita akan tepuk semangat. Oke. Ya, silakan duduk. Nah, saat ini kita akan masuk pada materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang Allah adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik yang dilukiskan oleh seorang yang bernama Daud. Daud menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik. Dan itu dapat kita lihat, dapat kita cermati melalui firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal 23. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ibu Guru minta satu orang untuk membacakan ayat firman Tuhan tersebut. Britani. Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang diberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, itulah satu dasar dalam ayat Alkitab yang sudah kita dengar melalui pembacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 23 tersebut. Dan di sini kita lihat
dasar firman Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik, dan kita bisa menyaksikan komik Alkitab tentang Daud yang menjadi seorang gembala domba. Ayah Daud bernama Isai. Ia mempunyai banyak domba. Bapak Isai memerintahkan agar Daud menjaga domba-dombanya. Orang yang menjaga domba disebut gembala. Daud adalah seorang gembala. Daud dan domba-dombanya selalu bersama. Tiba-tiba datanglah singa yang lapar. Singa itu datang dan mengejar domba-domba yang ketakutan. Singa itu akan menerkam seekor domba. Daud berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Singa itu akan memakan domba, tetapi singa itu kaget melihat Daud. Singa itu menjadi marah dan berlari menyerang Daud. Ketika singa itu mulai mendekat, Daud dengan cepat memukul singa itu. Lalu singa itu pun terjatuh dan kalah. Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Domba-dombanya tidak perlu takut lagi karena ada gembala, yaitu Daud. Ayat hafalan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1. Ya, kita akan melihat Daud menjadi gembala domba ketika dia menyampaikan kepada Samuel. Dan itu kita boleh temui, kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 35. Kiranya Darel bisa membacakan ayat tersebut, silakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya." Iya. Dan kita akan saksikan, kita lihat dulu apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa mengerti tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Yaitu kita bisa menuliskan pengalaman pemeliharaan Allah dalam hidup pribadi yang dihubungkan dengan kitab Mazmur pasal 23 yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa memberikan contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah sebagai gembala yang baik. Dan yang ketiga, kita bisa membuat karya kreatif seperti berbentuk gambar bisa, atau dalam bentuk puisi, atau juga bisa dalam bentuk doa
sebagai rasa syukur Allah yang sudah menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, namun sebelum itu kita akan saksikan dulu tentang cerita daripada Daud. Nah, Daud dia mengembalakan banyak kambing domba milik dari ayahnya yang bernama Isai. Nah, ayahnya Bapak Isai memerintahkan Daud untuk menjaga, memelihara seluruh kawanan kambing domba. Dan Daud adalah seorang gembala yang dimana dia setiap hari harus menjaga, melindungi, memberi makan, dan dia harus melindungi dari singa, dari binatang-binatang yang buas, di mana singa itu akan datang mengejar domba-domba sehingga domba-domba menjadi takut. Dan Daud tampil sebagai penolong untuk menolong seekor domba peliharaannya. Daud berlari sekuat tenaga mengejar singa itu, dan dengan gada dan besi dia melawan binatang buas seperti singa, harimau, dan sebagainya. Dan singa itu menjadi marah dan berlari menyerang Daud. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan kepada Daud, maka Daud dapat mengalahkan seekor singa yang hendak menerkam domba peliharaannya. Dan akhirnya singa itu pun jatuh dan kalah. Daud merasa berhasil, merasa senang karena bisa menyelamatkan dombanya. Dan domba-domba tidak perlu takut karena ada gembala yang baik. Ada Daud sebagai gembala domba. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dari cerita ini menjadi satu ayat hafalan nanti tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, tahu lagu Tuhan adalah gembala yang baik? Coba kita berikan pujian dalam kitab Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembala yang baik. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, bahkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab besertaku gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku
Ya, itulah lagu yang yang ada di dalam kitab Mazmur, yang diangkat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, dari lagu ini atau dari ayat firman Tuhan yang sudah orang baca, bahkan orang sudah angkat dalam pujian, tentu saja ada pesan-pesan yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira menurut kalian apa pesan lagu yang sudah orang nyanyikan, yang sudah kita semua nyanyikan? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ibu Guru, menurut saya pesan lagu Mazmur 23 ayat 1 yaitu memberi kecukupan dan memelihara kita. Dan pesan lagu Mazmur 23 ayat 2 yaitu memberi ketenangan dan istirahat, yang memberi tempat aman dan damai. Dan menurut saya pesan lagu Mazmur 23 ayat 3 yaitu Tuhan memulihkan jiwa kita ketika hati kita sedih, kecewa, dan putus asa. Ya, oke, tepuk tangan buat kita ini. Ada mungkin jawaban yang lain tentang pesan lagu tersebut? Nah ya, Clarina. Pesan lagu Tuhan Gembala yang baik adalah Tuhan itu sumber ketenangan dan penghiburan Ya. bagi jiwa yang gelisah, sedih maupun takut. Tuhan sumber kedamaian sejati. Iya, kita beri tepuk tangan. Ya. Mungkin di kelompok yang lain boleh beri tanggapan. Ada mungkin jawaban yang lain tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik dari lagu atau pesan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Ya, Daryl, silakan. Pesan lagu Mazmur 23. Pesan lagu Tuhan adalah gembalaku dalam Mazmur 23 ini mengajarkan kita untuk berserah penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa dalam setiap hal baik, dalam lembah kekelaman maupun padang rumput yang hijau, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita, dan Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Iya, oke, kita bisa tangan tadi. Ya. Dari sekian tanggapan yang sudah kita dengar, pesan lagu Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, ini menyatakan bahwa Tuhan itu sebagai gembala dan kita umatnya sebagai domba-dombanya Allah. Yang pasti Tuhan sebagai gembala, Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia tidak membiarkan kita kelaparan. Seperti yang sudah dijawab oleh Britani tadi, tanggapannya bahwa Tuhan selalu akan mencukupi, memenuhi setiap kebutuhan kita sebagai dombanya Allah. Dan yang tadi Ibu Guru dengar dari tanggapan Britani bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, pesan dari lagu tersebut adalah bahwa Tuhan menyegarkan jiwa, memberi ketenangan. Dan juga Daryl, yang sudah Daryl jawab tadi, tanggapan yang lain, Tuhan adalah apa tadi? Adalah yang selalu menyertai, menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan tidak biarkan kita sendirian, kemudian kita tersesat, karena kita adalah domba-dombanya Allah, milik kepunyaan Allah sebagai gembala yang baik. Nah, dari pesan lagu ini, apa yang bisa Tuhan lakukan sebagai gembala dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan berbuat apa kepada kita? Siapa yang bisa beri tanggapan atau jawaban? Daryl atau Trevor? Tuhan kasih apa kepada kita? Tuhan
menjaga. Tuhan selain menjaga, apalagi Tuhan melindungi, memelihara kita setiap hari. Nah, itu sebabnya kita harus bersyukur. Kita bangga, kita punya Allah yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Nah, sekarang tugas kita, buatlah contoh-contoh sikap setia mengikut Allah sebagai gembala yang baik. Dan yang kedua, sebutkan ciri-ciri gembala yang baik. Ya, silakan kerja kelompok. Pertama, tuliskan contoh-contoh sikap. Contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah, sikap setia mengikuti Allah sebagai sang gembala yang baik. Mengikuti Allah sebagai sang gembala yang baik. Jadi apa contoh-contoh sikap kita memiliki Allah sebagai gembala yang baik? Apa yang kita akan lakukan? Contohnya seperti apa? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23. Menurut pengalaman kalian, jadi menurut pengalaman kalian, pemeliharaan Allah dalam hidup pribadi kalian yang dihubungkan dengan Mazmur 23. Jadi contoh apa saja sikap kita mengikuti Allah sang gembala yang baik. Silakan kerja kelompok. Apa ciri-ciri? Apa contoh sikap? Nah, contoh sikap. Sikap dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita boleh lakukan? Sebagai contoh, bahwa kita mengikuti Allah sebagai gembala yang baik. Bisa saling memberi tanggapan, memberi masukan kepada satu sama lain sesuai pengalaman masing-masing.
ungkapan kepada teman. Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa dituangkan sebagai contoh. Taat firman, cara apa? Ya, sudah? Ada yang boleh kasih tanggapan kepada teman yang lain? Kasih jawaban menurut pengalaman saya seperti ini. Sikap saya mengikuti Allah sebagai gembala yang baik. Saya melakukan apa? Contohnya, saya pergi ke gereja. Saya menjadi seorang yang taat kepada firman Allah dengan cara apa? Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan sebagainya. Ciri-ciri dalam kehidupan kita sehari-hari Allah sebagai gembala yang baik seperti apa? Seperti apa? Melalui siapa? Sudah? Dapat lebih jawaban? Sudah. Masih bersemangat ini? Supaya kita lebih bersemangat untuk belajar, ibu guru mengajak kita yel-yel joy, sukacita. Ada sukacita? Joy! 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 Sukacita! Sukacita! Huha! Huha! Joy! Oke, semangat. Sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Ya, belajar juga harus ada sukacita supaya tambah lebih semangat. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya kepada ibu guru. Sudah semua? Sudah. Yang belum
silakan. Yang sudah baca kembali. Mungkin ada yang ditambahkan. Ada tambahan mungkin. Ya. Sudah? Nah, jika sudah, masing-masing kelompok mengutus salah satu ketua kelompok atau siapa yang bisa membacakan hasil diskusi dengan soal yang sudah kalian kerjakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Siapkan salah seorang yang bisa menjawab atau yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang lebih dulu? Yang sudah? Nah, kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Masih ada kelompok yang belum? Silakan lanjutkan. Oke. Nah. Ciri. Iya, sudah? Ya. Kalau sudah, Ibu Guru memanggil lebih dulu kelompok yang pertama. Siapa yang bisa mempresentasikan atas nama kelompok? Silakan berdiri. Berdiri ke depan. Tuliskan contoh sikap setia mengikuti Allah sebagai sang gembala yang baik. 2. Tidak membiarkan kita sendirian dan selalu menjaga melindungi kita setiap hari. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri gembala yang baik menurut Pasukan 23. Jawaban: tidak akan membiarkan domba-dombanya sendirian dan tidak membiarkan domba-dombanya diserang singa dan selalu menjaga melindungi domba-domba. Oke, kita beri tepuk tangan. Kelompok yang lain? Kelompok 1.
Ya, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Nomor 1, tulislah contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah sebagai sang gembala yang baik. Taat pada firman-Nya, mendengar suara firman Allah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menghargai sesama. 2. Sebutkan ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 2/3. Gembala yang baik seperti menuntun domba ke arah yang benar, memberikan makan dan minum. Tuhan memelihara umat-Nya, Tuhan melindungi untuk umat-Nya. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya. Kemudian kelompok 3, silakan. Daryl. Sebutkan contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah sang gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak meninggalkan domba-dombanya di masa sulit, bahaya, atau sakit. Sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan tidak perlu takut. Tuhan gembala yang baik akan selalu melindungi, menghibur, dan menjaga domba-dombanya. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri gembala yang baik. Ketika kita sakit, Tuhan memberi kita kesehatan melalui dokter, dan Tuhan memberi kita makan dan minum melalui orang tua, dan juga Tuhan memberi kepintaran melalui guru. Iya, oke. Kita beri tepuk tangan. Iya, semua jawabannya baik. Semua jawabannya bagus. Tuhan adalah gembala yang baik, contoh dalam pemeliharaan kita juga. Sehari-hari kita bisa menyaksikan atau kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan melalui orang tua. Melalui siapa? Orang tua. Orang tua kita dikaruniakan oleh Tuhan buat kita untuk apa? Menjaga, memelihara, memberi kita makan dan minum, merawat kita. Jadi Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat saksikan itu, kita dapat nikmati melalui orang tua. Dan juga Tuhan beri kita hikmat, kecerdasan, kepintaran, juga bisa kita nikmati, dapati melalui apa? Guru. Melalui Bapak Ibu guru. Setiap kali kita ke sekolah, Tuhan kasih kita hikmat, kepintaran untuk belajar. Dan melalui guru, kita akan menerima apa? Pengetahuan, ilmu. Agar supaya kita menjadi pintar. Ada yang memberi tanggapan yang lain kira-kira? Ada yang mau bertanya? Ada mungkin contoh yang lain selain apa yang Ibu Guru sampaikan? Nah, Clarina, angkat tangan. Ada contoh yang lain? Kalau kita sakit, iya kan? Contoh yang lain apa? Melalui ketika orang sakit, Tuhan karuniakan dokter untuk apa? Menolong kita. Tetapi yang pada intinya Tuhan itu sumber kesembuhan. Dan Tuhan memberi hikmat kepada para dokter untuk bisa mengobati. Tapi sumber kesembuhan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau dari rumah, contoh Tuhan itu sang gembala yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa nikmati, kita bisa lihat melalui siapa? Orang tua. Di sekolah kita bisa mendapat kecerdasan, kepintaran, ilmu pengetahuan melalui guru.
Tuhan yang adalah gembala yang baik. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita. Apa sikap kita? Apa sikap kita? Kita harus taat. Apalagi selain taat? Rajin membaca Alkitab. Ada lagi jawaban yang lain? Rajin berdoa, benar. Ada lagi yang lain? Rajin beribadah. Beribadah, berdoa adalah satu ungkapan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Sang Gembala yang baik. Seperti Daud yang sudah kita lihat tadi, Daud dia menggambarkan Allah itu, sebagai sebagai penjaga, sebagai pelindung. Sebagaimana pengalaman Daud, apa yang dia kerjakan sebagai gembala, menjaga, melindungi domba-domba dari ayahnya. Ayahnya Isai memberi kepercayaan kepada Daud untuk menjaga, memelihara domba-dombanya. Maka demikianlah Daud menggambarkan pengalaman hidupnya itu, bagaimana Allah itu sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Nah, contoh yang sudah orang lihat tadi, yang sudah kita lihat tadi, di mana Daud dia mampu menjaga domba-domba dari serangan serigala, dari serangan binatang buas. Dia menjaga dan dia berani bertaruh nyawa untuk menyelamatkan domba peliharaannya. Demikian juga Tuhan Allah kita. Dia sudah datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari bahaya, menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Yang tadinya orang jatuh dalam dosa, yang tadinya kita sudah putus hubungan dengan Allah karena dosa dari Adam dan Hawa. Dan pada akhirnya Tuhan datang ke dalam dunia. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai anak domba Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita adalah umat kepunyaan Allah. Agar supaya Yesus Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu apa? Memelihara, menuntun kita kepada jalan yang benar. Seperti Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak membiarkan orang kekurangan, kelaparan. Dia memberi kita makan dan minum. Dia membawa kita kepada air yang tenang. Dan dalam ayat 23, Mazmur pasal 23, di sana katakan bahwa Tuhan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan tidak membiarkan kita apa? Tersesat. Dia menjaga, menuntun agar supaya kita semua sebagai domba-dombanya Allah, umat kepunyaan Tuhan, kita boleh selamat. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita masuk kalau tadi kita sudah membahas tentang Daud, kita sudah membahas tentang contoh-contoh sikap sebagai pengikut Allah, Sang Gembala yang baik. Nah, menjadi pertanyaan pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu. Ya,
Silakan. Bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu? Sekali lagi, kalian baca ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 23 tadi. Dan di sana dengan kata-kata kalian sendiri, menurut kalian bagaimana teks Mazmur 23 yang menggambarkan sosok Allah? Jadi, tulislah dengan kata-katamu sendiri. Pertanyaan, bagaimana teks Mazmur 23 yang menggambarkan sosok Allah? Seperti yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi. Sebagaimana Daud menggambarkan Allah itu sebagai gembala yang baik. Tulislah bagaimana teks Mazmur 23 yang menggambarkan sosok Allah. Bagaimana teks Mazmur 23 menggambarkan sosok Allah? Dan yang kedua, sudah? Dan nomor 2, bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu? Bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu? Yang sudah Ibu Guru jelaskan. Di rumah ada siapa? Memelihara hidupmu. Jadi bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu? Sudah? Nomor 1, bagaimana Mazmur 23 yang menggambarkan sosok Allah? Tulislah dengan kata-katamu sendiri. Tulislah dengan kata-katamu sendiri. Bagaimana teks Mazmur 23 menggambarkan sosok Allah? Mazmur 23 menggambarkan sosok Allah. Bagaimana? Mazmur 23 menggambarkan sosok Allah. Yang seperti Ibu Guru katakan tadi, sudah jelaskan tadi. Seperti Daud menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik. Dia tidak membiarkan kita kekurangan. Untuk dijelaskan bagaimana teks Mazmur 23 menurut kalian menggambarkan sosok Allah. Menurut kalian, pakai kata-kata sendiri. Ya, yang kedua, bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu? Bagaimana cara gembala yang baik memelihara hidupmu? Ya, oke. Sudah?
Ya, oke. Sudah. Ya, mari. Ibu guru lihat sudah ada yang sudah tidak konsentrasi. Ibu guru mengajak kita ice breaking dulu. Kita nyanyikan lagu Waktu Daud Melompat-Lompat untuk supaya kita lebih semangat mengerjakan tugas ini. Semuanya berdiri. Kita ice breaking sejenak. Kita nyanyikan lagu sambil bergerak. Sambil bergerak. Ya, ambil posisi di depan sini. Siapa yang mau di situ? Maju ke depan. Kamu dapat lihat. Ya, semua maju ke depan. Maju di depan semua. Supaya kita mendapat semangat. Waktu Daud melompat-lompat. 1, 2, 3. Waktu Daud melompat-lompat, tabur Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabur Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabur Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Tabur Allah sudah datang. Sekali lagi. Waktu Daud melompat-lompat, tabur Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, tabur Allah sudah datang. Dia datang. Dia datang. Haleluya. Tabur Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabur Allah sudah datang. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan lanjutkan tugas masing-masing. Oke. Sedikit lagi
bagi waktu. Kita akan masuk pada presentasi untuk pembelajaran hari ini. Satu orang saja yang bisa mempresentasikan. Ya, tadi kelompok. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, oke. Ya, silakan Britani. Di depan saja. Semua menyimak. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Satu, bagaimana teks Mazmur 23 menggambarkan sosok Allah? Tuhan gembala yang baik menurut Mazmur 23 adalah Tuhan memelihara umatnya, Tuhan penuntun ke jalan yang benar, Tuhan pelindung untuk umatnya, Tuhan penghibur bagi umatnya, Tuhan setia menyertai kita. Nomor 2, bagaimana gembala yang baik memelihara hidupmu? Memberi kecukupan dan memelihara kita. Gembala yang baik akan memenuhi kebutuhan kita, yaitu makan minum. Ya, Tuhan akan memastikan umatnya hidup dalam pemeliharaan yang cukup.
tanpa kekurangan kasih karunia Allah, memberikan ketenangan dan istirahat, yang memberi tempat aman dan damai, memulihkan jiwa. Tuhan Gembala yang baik akan memulihkan ketika hati kita sedih, kecewa, dan putus asa. Tuhan Gembala yang baik akan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Dia tidak membiarkan kita tersesat atau berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita di tengah bahaya dan selalu hadir di setiap langkah kita. Tuhan Gembala yang baik tidak meninggalkan domba-dombanya di masa sulit, bahaya, atau sakit, sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan Gembala yang baik akan selalu melindungi dan menghibur dan menjaga domba-dombanya, memberikan berkat dan penghormatan. Tuhan memberkati dan memuliakan umatnya dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Setia menyertai selamanya. Tuhan berjanji menyertai penyertaan dan hidup yang kekal. Ya, kita beri tepuk tangan buat kita ini. Ya, itulah pembahasan kita tentang Tuhan adalah Gembala yang baik menurut Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan sebagai kesimpulan bahwa kita sebagai domba-dombanya Allah, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita tidak perlu takut bahaya, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu mencukupi setiap kebutuhan kita, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan selalu apa? Menjaga, memelihara kita setiap hari. Dan Dia tidak membiarkan kita tersesat atau sendirian. Dengan cara apa? Melalui siapa? Melalui orang tua, melalui orang tua di rumah, memelihara, menjaga, melindungi kita, memberi kita makan dan minum setiap hari. Itu adalah salah satu cara Allah sebagai Gembala yang baik, yang selalu memelihara, mencukupkan, dan menjaga kita sebagai domba-dombanya Allah. Sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami peran Allah sebagai Sang Gembala yang baik. Ya, puji Tuhan. Inilah pembelajaran kita dengan materi Tuhan adalah Gembala yang baik. Dan mari kita berdiri semua. Tentu saja kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan kita akan berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh Britani Pangke. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi bersama-sama Tuhan adalah Gembala. Ia
pelajaran ini sehingga boleh selesai dengan baik. Tuhan, kami akan pulang, kiranya Kau tuntunlah jejak langkah kami sehingga boleh sampai di rumah kami dengan baik. Berkati Ibu Guru Sofi yang juga akan pulang, Kau tuntunlah jejak langkahnya agar bisa sampai di rumah Ibu Guru Sofi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siap, beri salam. Selamat siang Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Ya, terima kasih semua. Kita akan berjumpa kembali pada tema selanjutnya di minggu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati kita semua.